nama saya Anissa Eka Putri. Saya merupakan mahasiswi Magister Manajemen UGM untuk kampus Jakarta kelas EMBA 48. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisa Evaluasi Kinerja Sistem EBAS atau Electronic Budgeting Analytical System dalam pelaporan kinerja unit fungsi komersial perusahaan dengan studi kasus PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Ya, selanjutnya terkait dengan outline akan ada 5 pembagian pembahasan dalam penjelasan saya kali ini. Yang pertama terkait dengan pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Oke, dimulai dari tahap yang pertama atau bagian yang pertama terkait dengan pendahuluan dan dalam hal ini terkait dengan latar belakang saya dalam menentukan topik ini adalah yang pertama terkait dengan perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi saat ini itu menjadi masif di kalangan beberapa perusahaan dan setiap perusahaan yang mengembangkan teknologi itu serta-merta untuk memaksimalkan dan mengoptimalisasikan operasional yang ada. Ketika operasional itu meningkat, maka kinerja perusahaan pun juga akan meningkat dengan bantuan dari perkembangan teknologi. Nah, hal itulah yang diambil oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero dalam mengelola dan mengoperasikan daerah cakupannya dan apa yang menjadi core bisnisnya. Nah, terkait dengan aset data perusahaan, ASDP memiliki 29 cabang dan 34 pelabuhan, 289 lintasan, 166 kapal. Kemudian dengan segala banyaknya aset data perusahaan tersebut, ASDP semakin berkembang dan saat ini telah melakukan pelepasan saham ke publik dalam bentuk IPO di tahun 2022 ini di awal. Dan kemudian untuk mendukung IPO ini sendiri, maka perusahaan itu dituntut untuk adanya sentralisasi payment atau pembayaran dari operasional bisnis atau bisnis core-nya maupun non-core-nya. Kemudian untuk mendukung sentralisasi payment tersebut, maka perusahaan itu perlu didukung yang namanya database system. Nah, penguatan dari database system sendiri yang digunakan khususnya dalam segi financial database system yang saat ini digunakan perusahaan itu ada sistem SAP dan sistem EBAS. Dan untuk sistem EBAS ini sendiri akan dikupas dalam penelitian ini menggunakan 2 indeks pengukuran. Yang pertama itu ada indeks PCI terkait dengan model karakteristik ketidakpastian tentang persepsi inovasi. Yang kedua terkait dengan ISO 25010 terkait model kualitas perangkat lunak. Kemudian berikutnya terkait dengan rumusan masalah, sejak implementasinya sistem EBAS ini per periode Juli 2019 belum adanya analisa efektif terkait dengan kinerja sistem tersebut, khususnya bagi kepentingan unit fungsi komersial, sehingga mampu memberikan kemudahan lebih dalam hal data collecting, akurasi data, maupun proyeksi nilai kinerja, sehingga mampu mendistorsi waktu pengerjaan agar lebih efisien dan efektif. Kemudian dari pertanyaan penelitian ini didapatkan bagaimana tingkat kepentingan dan kinerja website sistem EBAS ini mengacu kepada karakteristik persif atau PCI ini dan ISO, lalu aspek pengembangan apa saja sih yang dapat menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan EBAS ini ke depannya. Dan tujuan penelitiannya itu adalah untuk menganalisa efektivitas kinerja sistem EBAS yang digunakan melalui pendekatan PCI dan ISO. Kemudian memberikan saran juga kepada sistem EBAS ini ke depannya dari segi manajemen, dari tambahan unit fungsi komersial sendiri, apa saja yang dapat ditingkatkan untuk pengembangannya. Kemudian berikutnya terkait dengan landasan teori, terdapat 4 pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama terkait dengan penilaian kinerja, ISO, PCI, maupun pengertian dari sistem EBAS itu sendiri. Yang pertama terkait dengan penilaian kinerja. Ada 6 penilaian kinerja yang digunakan terkait dengan model penilaian kinerja. Yang pertama terkait dengan kualitas kerja yang dapat diukur melalui tingkat akurasi dan penelitian, produktivitas yang dapat diukur melalui kuantitas dan efisiensi bekerja dalam periode tertentu. Yang ketiga itu adalah pengetahuan pekerjaan yang dibuktikan dengan keterampilan dan informasi praktis atau teknis yang digunakan saat bekerja. Lalu terdapat pekerja itu dapat diandalkan atas penyelesaian tindak lanjut tugasnya, lalu kehadiran tepat waktu pada saat bekerja, kemandirian yakni saat sejauh mana pekerjaan yang dilakukan itu dengan atau tanpa pengawasan pimpinan. Nah, berikutnya terkait dengan ISO, ada 8 indikator yang diukur. Ada
Ada functional suitability, performance efficiency, compatibility, usability, reliability, security, maintainability, dan portability. Masing-masing karakteristik ini memiliki subkarakteristik yang selanjutnya akan diujikan terhadap sistem EBS ini sendiri. Bagaimana sistem EBS ini dapat memiliki standar yang baik dalam kualitas perangkat lunak menurut ISO 22010 ini. Yang kedua terkait dengan PCI atau Perceived Characteristic of Innovation, ini merupakan salah satu persepsi pendekatan dari segi user yang menggunakan aplikasi atau sistem tersebut. Ada 5 pendekatan yang ada 5 karakteristik yang ada di dalam pendekatan PCI, yakni relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability. Nah, berikutnya terkait dengan sistem EBS ini sendiri, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, per tahun 2019 sistem EBS ini muncul, itu belum diadakannya suatu evaluasi kinerja, dan EBS ini tuh hadir dari unit fungsi khusus, yakni perencanaan pengendalian keuangan, di mana sebagai jembatan bagi beragam unit fungsi untuk melakukan input dan analisa terhadap target anggaran perusahaan ke depannya, dan menjadi wadah terpusat juga bagi seluruh cabang naungan untuk dapat menginput data biaya maupun pendapatan yang dulunya secara manual by Excel, nah sekarang by sistem. Nah, kemudian unit fungsi komersial itu menjadi pengguna utama dari sistem aplikasi EBS ini untuk melakukan suatu evaluasi dan budgeting analytical dari setiap pekerjaannya. Nah, ada 3. Kemudian terkait dengan penelitian terdahulu, saya menggunakan 3 pendekatan penelitian, dan 3-tiganya ini memiliki kesinambungan dengan penelitian yang saya gunakan, baik dari teorinya menggunakan PCI maupun ISO, dan juga metode penelitiannya salah satunya menggunakan IPA atau Importance Performance Analysis. Nah, terkait dengan metode penelitian bagian ketiga, saya memulai desain penelitian ini dengan berbagai tahap, yakni identifikasi perumusan masalah, yang kedua studi literatur, ketiga penentuan kriteria ISO 25000 dan PCI, penyusunan verifikasi dan penyebaran kuesioner, uji validitas dan reliabilitas, melakukan analisis IPA dan pemetaan kuadran IPM, lalu analisis gap dan penetapan hasil untuk kesimpulan dan saran. Lalu apa sih yang dimaksud dengan IPA itu sendiri? IPA itu sendiri atau Importance Performance Analysis merupakan suatu rangkaian atribut layanan yang berkaitan dengan layanan khusus untuk dievaluasi berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing atribut menurut pengguna atau pelanggan, dan bagaimana layanan ini dipersepsikan kinerjanya yang relatif terhadap masing-masing atribut yang digunakan. Nah, ada 4 kuadran yang dibagi dalam IPM atau Importance Performance Matrix ini. Yang pertama, prioritas utama untuk ditingkatkan kinerjanya. Yang kedua itu adalah pertahankan prestasi atau kinerja dari suatu atribut itu sendiri. Yang ketiga itu ada prioritas rendah, dan yang keempat itu adalah cenderung berlebihan. Dalam hal pengumpulan data, dalam penelitian ini saya menggunakan teknik pengumpulan data survei, itu yang diambil melalui kuesioner, melalui media Google Form, dengan teknik pengambilan sampel melalui purposive sampling, detail responden itu sendiri dengan target 40 responden, yang terrealisasi adalah 34 responden. Dengan 34 responden itu sendiri, itu terwakili dari 13 cabang naungan, ada kantor regional juga, dan juga dari divisi komersial di kantor pusat sendiri, yang meliputi kuesioner ini meliputi level jabatan staff, manajer, dan general manager. Lalu terkait dengan identifikasi variabel, ada 37 indikator yang teridentifikasi dari masing-masing untuk digabung dari ISO dan PCI. Untuk ISO sendiri ada 27 indikator, dan PCI itu ada 10 indikator. Nah, terkait dengan pembahasan, profil responden ini terkait dengan data tabulasi yang telah dikumpulkan, ada 76% responden ini merupakan laki-laki dengan posisi yang terbanyak, itu adalah level jabatan staf, dengan lokasi terbanyak itu ada di kantor pusat, tepatnya divisi komersial, dengan latar belakang pendidikan yang menjawab kuesioner ini berada pada strata 1 atau S1. Dengan uji validitas yang dilakukan menggunakan average convergence, baik ISO maupun PCI itu berada pada nilai yang di atas 0,5 yang merupakan nilai yang valid untuk dilakukan pengujian. Lalu berdasarkan reliabilitas, baik kinerja maupun kepentingan menggunakan Cornback Alpha, baik dari ISO maupun PCI itu memiliki nilai yang lebih dari 0,8
2008, maka bahwa data-data ini itu sangat handal dan reliable untuk diuji. Nah, terkait dengan hasil nilai indeks kinerja tingkat kepentingan untuk ISO dan PCI itu sendiri memiliki perbedaan. Nah, untuk ISO dan PCI itu sama-sama memiliki tingkat kinerja, rata-rata tingkat kinerja yang lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat kepentingan. Nah, rata-rata tingkat kinerja untuk ISO sendiri ada di angka 3,6, untuk tingkat kepentingan di 4,15, dan untuk PCI sendiri rata-rata tingkat kinerja ada di angka 3,4, dan rata-rata tingkat kepentingan ada di 4,03. Nah, terkait dengan IPA, untuk persebaran kuadran yang dilakukan melalui dua pendekatan ini, itu masing-masing tersebar di 4 kuadran. Baik kuadran 1 terkait dengan tingkatan kinerja, kuadran 2 pertahankan kinerja, kuadran 3 prioritas rendah, dan 4 adalah cenderung berlebihan. Nah, kemudian dalam hal pembahasan satu persatu, untuk di ISO 25010 dari 27 indikator terdapat 3 atribut yang perlu ditingkatkan kinerjanya, mulai dari kemampuan sinkronisasi sistem, sistem dapat diterima penggunaannya oleh user, dan efektivitas sistem terhadap sistem manajemen yang sedang berlaku di perusahaan. Nah, kemudian pada kuadran 2 itu ada 9 atribut yang ditemukan untuk dipertahankan kinerjanya. Lalu untuk prioritas rendah itu ada 11 atribut, dan cenderung berlebihan itu ada 4 atribut menurut pendekatan ISO 25010. Lalu untuk pendekatan PCI ini sendiri berdasarkan hasil tabulasi data dari 10 indikator itu terdapat satu atribut yang masuk ke dalam kuadran 1 atau tingkatkan kinerja, yakni sistem tidak dapat terintegrasi dengan sistem lainnya yang terkait yang masuk ke kriteria trial ability. Dan di kuadran 2 itu terkait dengan pertahankan kinerja, itu ada 6 atribut. Nah, untuk di kuadran ketiga terkait dengan prioritas rendah itu ada 3 atribut. Kemudian untuk di kuadran keempat cenderung berlebihan itu ada 6 atribut. Di mana menurut persepsi user dalam hal ini terhadap sistem itu tidak ada segala atribut yang menurut user sendiri itu cenderung berlebihan pada sistem. Oke. Selanjutnya terkait dengan analisis gap berdasarkan 37 indikator ini masing-masing dan keseluruhan atribut ini memiliki nilai negatif. Untuk seluruh atribut ini menandakan yang bernilai negatif itu menandakan bahwa nilai kinerja sistem itu lebih rendah dibandingkan harapan responden pada tingkat kepentingan. Maka secara kinerja itu jauh lebih rendah dan dibandingkan dengan harapan dan kepentingan dari setiap harapan user atau masing-masing responden dari seluruh atribut ini. Oke, berikutnya terkait simpulan dan saran akan dijelaskan 3 part dari kesimpulan, implikasi, maupun saran. Kesimpulan dalam penelitian kali ini, efektivitas, baik dari efektivitas kinerja sistem EBAS, yang pertama rata-rata hasil skala Likert berada pada jawaban 3-5, atau cukup baik, baik, dan sangat baik. Maka di mata responden ini sistem EBAS itu sudah memiliki performa yang baik. Nah, berdasarkan hasil IPM terdapat 4 atribut yang memiliki prioritas utama untuk ditingkatkan, yakni kemampuan sinkronisasi sistem, sistem dapat diterima penggunaannya oleh user, dilakukannya tes atau percobaan untuk mengetahui tingkat efektif dan efisiensi sistem. Yang keempat, sistem tidak dapat terintegrasi dengan sistem lainnya yang terkait. Di mana untuk poin keempat ini itu masuk ke dalam pendekatan PCI. Nah, berdasarkan hasil analisis gap, itu bernilai negatif yang menunjukkan sistem EBAS ini belum mencapai nilai yang melampaui harapan sesuai dengan tingkat kepentingannya. Nah, terdapat salah satu aspek yang perlu ditingkatkan, yakni integrasi sistem dengan sistem lainnya, sehingga itu dapat memudahkan unit fungsi, yakni pengguna website sistem EBAS yang berasal dari divisi komersial dan usaha untuk mengoptimalkan sistem tersebut. Karena untuk kebutuhan saat ini, EBAS itu belum terintegrasi penggunaannya dengan sistem SAP yang secara daily itu digunakan dan validitas datanya itu lebih tepat. Lalu implikasinya secara teoritis, metode ini dapat memetakan 13 kriteria utama yang secara rinci dan komprehensif sehingga memberikan hasil yang lebih konkret untuk penentuan berbagai aspek. Lalu dapat juga dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dan masukan bagi perusahaan untuk pengembangan sistem ke depannya. Sarannya, dalam penelitian ini, Divisi Perencanaan Pengendalian Keuangan sebagai pemilik produk itu wajib mempertimbangkan hasil dari penelitian ini sebagai salah satu unsur-unsur yang dapat menjadi evaluasi bagi sistem EBAS untuk pengembangan
di periode mendatang supaya lebih optimal lagi penggunaannya. Demikian presentasi tesis saya kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf.